Video ini bukan dibuat untuk mengajari, apalagi menggurui. Aku sendiri masih dalam proses belajar. Justru lewat video ini, aku pengen ngajak kalian semua buat belajar bareng-bareng. Jadi, kalau ada yang kurang atau keliru, yuk saling ngingetin dengan cara yang baik. Kita sama-sama belajar, sama-sama tumbuh. Kalau kamu suka video ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman yang serba instan ini, manusia seringkali terburu-buru mengejar keinginan tanpa memikirkan makna di balik setiap peristiwa. Hidup terasa cepat berlalu, namun ujian dan cobaan tetap hadir sebagai bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perenungan ini mengajak kita untuk sejenak berhenti dan memahami apakah segala hal yang kita alami adalah ujian untuk menguatkan atau teguran sebagai azab agar kita kembali ke jalannya. Manusia kerap kali mengukur kebahagiaan dengan pencapaian duniawi. Padahal, setiap kemudahan yang kita dapatkan bisa jadi merupakan ujian tersendiri. Apakah kita bersyukur? Apakah kita tetap berada dalam batas yang diizinkan? Disinilah pentingnya merenungkan setiap nikmat, agar tidak terjerumus dalam kelalaian yang pada akhirnya bisa mendatangkan azab. Sebaliknya, kesulitan hidup seringkali dianggap sebagai azab semata, padahal bisa jadi itu adalah bentuk kasih sayang Allah untuk menghapus dosa dan meningkatkan keimanan. Di era cepat ini, ketika segalanya ingin segera diselesaikan, kesabaran menjadi kunci agar kita mampu melewati ujian dengan penuh keikhlasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh kami pasti akan menguji kamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Al-Baqarah 155. Ayat ini mengingatkan bahwa ujian merupakan bagian dari perjalanan hidup untuk mengasah kesabaran dan memperkuat iman. Namun, ketika kita mulai jauh dari aturannya, kemudahan yang terasa tiada henti mungkin menjadi sinyal peringatan. Azab tidak selalu berupa kesulitan yang nyata. Terkadang kelapangan yang membuat lalai justru lebih berbahaya. Disinilah refleksi diri diperlukan agar kita tidak terlena dalam kenikmatan duniawi yang bisa menjauhkan kita dari tujuan akhir. Sebagai hamba, tugas kita adalah terus bermuhasabah, menimbang kembali setiap langkah dan niat, agar setiap ujian bisa kita hadapi dengan sabar dan syukur, serta menjauhi hal-hal yang dapat mendatangkan azab. Dengan demikian, di tengah era yang serba cepat ini, kita tetap bisa menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Di zaman sekarang, segalanya terasa cepat. Makanan tinggal klik, pesan ojek tinggal sentuh, bahkan informasi datang tanpa diminta. Tapi, di balik semua kecepatan ini, ada satu hal yang tetap berjalan dengan ritmenya sendiri. Takdir Allah. Di saat kita merasa sedang dalam puncak kenyamanan, atau sebaliknya terpuruk dalam masalah, kita sering bertanya-tanya, ini ujian atau azab? Pertanyaan itu wajar, karena setiap manusia pasti diuji, dan kadang ditegur pula. Dalam Islam, ujian adalah bentuk kasih sayang Allah. Ia hadir untuk menguatkan, bukan menghancurkan. Sebagaimana firman Allah, "Dan sungguh kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Al-Baqarah 155. Artinya, apapun bentuk kesulitan yang kita hadapi, entah ekonomi, kesehatan, hubungan, itu bisa jadi jalan untuk mengangkat derajat kita di sisinya. Tapi di sisi lain, ada juga yang namanya azab. Azab adalah teguran atau hukuman dari Allah akibat kelalaian manusia yang terus-menerus. Bedanya dengan ujian, azab biasanya datang setelah peringatan demi peringatan tak dihiraukan. Hati menjadi keras, dan Allah pun menurunkan bentuk penderitaan agar kita sadar. Di zaman Nabi Nuh alaihi salam misalnya, kaumnya tetap ingkar meski sudah berulang kali diingatkan, hingga akhirnya datang banjir besar sebagai azab
Nah, yang sering sulit adalah membedakan antara ujian dan azab. Misalnya, ketika seseorang kehilangan pekerjaan, itu bisa jadi ujian untuk mengajarkannya sabar dan ikhtiar. Tapi kalau sebelumnya ia berlaku curang, lalai dari salat, dan sombong atas rezeki yang Allah beri, maka bisa jadi itu adalah azab. Maka kuncinya ada di hati dan niat. Apakah kita makin dekat dengan Allah atau makin jauh saat cobaan datang? Nikmat pun bisa jadi ujian. Ini yang sering luput. Ketika hidup terasa lapang, rezeki lancar, kesehatan stabil, itu belum tentu tanda cinta Allah. Bisa jadi Allah sedang menguji. Apakah kita bersyukur? Apakah kita masih rendah hati? Allah berfirman, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Al-An'am 44. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah contoh yang luar biasa. Ia diberi kekuasaan, harta dan mukjizat yang luar biasa. Tapi beliau tidak sombong. Ketika menerima nikmat, beliau berkata, "Ini adalah karunia dari Tuhanku dan untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur." An-Naml 40. Artinya, bahkan seorang nabi yang sangat kaya sekalipun tetap waspada bahwa kenikmatan itu adalah ujian. Sebaliknya, kesulitan bukan selalu azab. Nabi Ayyub alaihi salam menderita sakit bertahun-tahun, kehilangan anak dan harta. Tapi semua itu bukan karena ia berbuat dosa. Itu adalah bentuk cinta Allah untuk meninggikan derajatnya. Bahkan, dalam doanya ia hanya berkata, "Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang, di antara semua penyayang." Al-Anbiya 83. Tak ada keluhan, hanya pengakuan akan kelemahan dan harapan atas rahmat Allah. Di masa Nabi Muhammad SAW pun, beliau dan para sahabat hidup dalam banyak kesulitan. Saat boikot di Syi'ib Abu Thalib, mereka makan daun-daunan karena tak ada makanan. Tapi itu bukan azab melainkan ujian keimanan. Hasilnya, mereka keluar dari ujian itu dengan kekuatan iman yang luar biasa, dan Islam pun menyebar dengan penuh berkah. Namun ada pula masa di mana kelapangan bisa membuat manusia lalai. Saat Fathu Makkah, setelah kemenangan besar, Nabi SAW langsung kembali merendah. Beliau tunduk menundukkan kepala saat memasuki kota. Seolah mengingatkan kita, jangan sampai nikmat menjadikan kita lupa bahwa semua hanya titipan Allah. Itulah cara Nabi menjaga hati agar tidak tertipu oleh dunia. Kita yang hidup di era modern, penuh kemudahan dan kecanggihan, sering tak sadar kalau kita sedang diuji. Gadget di tangan bisa membuat kita lupa waktu salat. Uang yang mudah dicari bisa membuat kita malas bersyukur. Jangan-jangan, nikmat ini sedang membawa kita menjauh dari Allah, pelan-pelan namun pasti. Maka, segeralah merenung dan kembali padanya sebelum terlambat. Pernah nggak sih, kita ngerasa hidup ini kayaknya makin sibuk, makin cepat, dan kadang bikin kita lupa arah? Bangun pagi, kerja, ngurus keluarga, ngerjain tugas ini itu, lalu tidur, dan besoknya begitu lagi. Tapi pernah nggak kita berhenti sejenak, lalu bertanya, aku ini sedang jalan kemana ya? Dunia makin padat tapi akhirat makin sempit di hati. Inilah pentingnya muhasabah diri, sebuah momen tenang untuk menimbang ulang. Apa yang sudah kita lakukan hari ini? Apa yang niatnya lillah? Apa yang cuma sekadar rutinitas dunia? Dalam Al-Quran, Allah sudah mengingatkan kita. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Hasyr 18. Ayat ini lembut tapi dalam.
Allah menyuruh kita untuk memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ini bukan sekadar besok pagi, tapi tentang akhirat, tempat kembali yang abadi. Muhasabah itu bukan cuma buat yang dianggap alim atau ustadzah. Setiap kita butuh evaluasi diri, seperti kita ngaca tapi bukan lihat wajah, melainkan hati. Nabi Muhammad SAW pun adalah orang yang paling sering bermuhasabah. Bayangin beliau yang dijamin surga tapi tetap berdoa minta ampun setiap hari. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Demi Allah, aku benar-benar memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali." Contoh paling indah adalah ketika Rasulullah selesai dari Perang Badar. Beliau menang, tapi bukan kemenangan yang membuat beliau jumawa. Justru malam itu beliau salat dan menangis. Bukan karena takut kalah, tapi karena merasa takut kalau kemenangan ini membuat lupa pada Allah. Ini muhasabah. Kita pun bisa mulai dari hal-hal kecil. Misalnya, di akhir hari coba tanya diri sendiri, hari ini aku lebih banyak mikirin dunia atau akhirat? Saat scrolling medsos tanya, apakah aku sedang cari manfaat atau sekadar melarikan diri dari hening? Setelah sholat, diam sebentar dan renungkan, sudah hadir belum hatiku dalam ibadah ini? Karena menjaga keseimbangan dunia dan akhirat itu bukan perkara meninggalkan dunia, tapi menghadirkan Allah dalam aktivitas dunia kita. Bekerja dengan jujur, itu akhirat. Menafkahi keluarga, itu juga akhirat. Tapi semua jadi dunia semata kalau niatnya cuma untuk gengsi, pamrih, atau pujian manusia. Pada akhirnya entah itu ujian atau azab, semuanya bisa menjadi jalan kembali kepada Allah. Asalkan kita mau jujur pada diri sendiri dan tetap menjaga hubungan dengannya. Jangan tunggu musibah besar baru ingin dekat. Saat hati masih bisa merasakan kehadirannya, itulah saat terbaik untuk memperbaiki diri. Yuk, kita biasakan diri bermuhasabah. Bukan buat menyalahkan diri, tapi untuk kembali menyadarkan hati. Karena dunia ini seperti kendaraan, harus tahu kemana kita tujuannya. Jangan sampai kita sibuk mengisi bensin, menyetel AC, memperindah bodi mobil, tapi ternyata salah arah. Semoga Allah senantiasa lembutkan hati kita untuk terus mengevaluasi diri, memperbaiki niat, dan menyeimbangkan antara dunia yang fana dan akhirat yang kekal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Ya Allah, jangan biarkan hatiku lalai darimu, jangan biarkan langkahku jauh dari jalanmu. Penuhi hariku dengan cahaya zikir, tuntun lidahku untuk senantiasa menyebut namamu dalam keadaan apapun. Ya Rahman, tetapkan imanku di atas jalan yang lurus. Jangan kau biarkan aku tergelincir dalam kelalaian, tertipu oleh dunia yang fana, atau terseret dalam gelapnya dosa. Lindungilah aku dari azab-Mu, baik di dunia maupun di akhirat. Naungilah aku dengan rahmat-Mu yang luas, ampunilah segala khilaf dan dosa. Dan pertemukan aku kelak bersama orang-orang yang Engkau cintai di surga-Mu yang abadi. Amin ya Rabbal Alamin.